Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, artinya, Tanah Merah, yang memiliki nama Abdul Jalil dan nama kecil San Ali juga dikenal dengan nama Sunan Jepara. Siti Brit, Syekh Lemah Bang Syekh Jabarantas, adalah seorang tokoh sufi asal Malaka dan salah seorang penyebar agama. Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Syekh Siti Jenar, beliau memiliki nama asli San Ali, bangsawan Malaka, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah keliling Nusa Jawa dari pesisir utara Jawa hingga pedalaman inilah beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit, Syekh Jabarantas dan lainnya. Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk selalu tumbuh berkembang seperti pohon Sidratul Muntaha, yang selalu aktif, progresif dan positif, membangkitkan pribadi, insun sejati, melalui Tauhid Al-Wujud, atau yang kenal dengan judul buku ini adalah Manunggaling Kawula Gusti. Gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar bersumbu pada pembebasan kultural yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik yang berdalih agama, sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Jadi, Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang penyebar agama Islam awal di Indonesia, namun sekaligus seorang suci yang sangat dihormati berbagai kalangan sampai saat ini, karena memang ajarannya yang aplikatif secara lahir dan batin juga mampu membawa rasa kebebasan bagi para penganutnya. Unsur kebebasan di bawah naungan kemanunggalan inilah mutiara yang termahal dalam hidup. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana. Hancurnya sifat-sifat buruk pada manusia, dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana, manunggaling kawula Gusti. Perbedaan penafsir ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Naskah Negara Kereta Bumi, Sarga 3077, menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia dan tinggal di Baghdad. Selama 17 tahun, ia berguru kepada seorang Yahudi yang menyamar Islam dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Menurut cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf sehingga ia sangat mendalam penguasaannya atas ilmu tersebut. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf tersebut, teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih.
Ia berguru pada Syekh Ahmad yang menganut aliran Tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq Ra. Silsilah Tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi. Selain menganut tarekat Syatariyah yang diperoleh dari saudara sepupunya, yang juga guru ruhaninya, Syekh Datuk Kahfi. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad yang dewasa itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan Syekh Datuk Jalil berbeda dari kelaziman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu, oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik, logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf, yang merupakan pengetahuan intuitif, yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu, yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Sebab, Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat, gnostik, yang bersifat suprarasional, tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat, kode, yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal.